menjelaskan tentang larutan. Pertama, nama saya Vina Riana. Saya Muhammad Hairul. Saya Titi Rahmawati. Saya Nia Ardania. Saya Aura Nur Zahra. Saya Wafa Fadatu Sofia. Saya Alisa Kamila Zulfan. Lalu teman kami yang tidak hadir ada Epi Marliana Wati, Muhammad Ridho, dan Elsa Naziatun. Selamat menyaksikan! Jadi kali ini kita akan membahas tentang larutan, yang dimana pengertian larutan itu adalah campuran homogen, yaitu campuran yang tercampur merata sehingga bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan lagi. Nah, di dalam larutan itu ada dua, yaitu pelarut dan zat pelarut, yang dimana pelarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih besar dibanding zat pelarut. Nah, zat telarut itu adalah zat yang dilarutkan. Nah, contohnya air garam, sirup, dan juga minuman soda. Nah, jenis zat telarut itu ada gas, cair, dan padat. Larutan itu sering sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya pada minuman, obat, dan juga cairan pembersih. Nah, terus ada konsentrasi dan kelarutan, yang dimana konsentrasi larutan ini adalah konsentrasi yang menunjukkan banyaknya zat terlarut di dalam larutan. Nah, contohnya itu ada misalnya larutan encer. Larutan encer itu zat terlarutnya sedikit. Nah, contohnya seperti teh yang diberikan sedikit gula. Nah, terus ada larutan pekat, yang dimana zat terlarutnya itu banyak. Nah, seperti sirup. Nah, selanjutnya ada kelarutan, yang dimana kelarutan itu adalah kemampuan suatu zat untuk larut di dalam pelarut. Faktor yang mempengaruhinya itu ada suhu dan juga ada jenis zat. Nah, contohnya itu gula itu lebih cepat larut di air yang panas dibanding air yang dingin. Nah, selanjutnya ada elektrolit dan non-elektrolit. Nah, elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Nah, penyebabnya itu karena menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas di dalam air. Nah, contohnya itu ada garam dapur, air aki, dan juga CuSO4. Nah, selanjutnya ada non-elektrolit, di mana non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak menghasilkan ion. Nah, contohnya seperti gula dan alkohol. Selanjutnya ada disosiasi ion. Nah, disosiasi ion ini adalah saat senyawa ion dilarutkan di dalam air, ion-ion ini akan terpisah. Contohnya seperti CaCl2 itu terpisah menjadi Ca2+ dan juga Cl2Cl-. Nah, yang artinya itu satu ion kalsium dan juga ada 2 ion klorida di dalam satu larutan itu. Nah, terus ion-ion tersebut dapat bergerak bebas sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Nah, terus ada reaksi pengendapan, di mana ketika dua larutan dicampur terkadang terbentuk padatan. Nah, padatan itu bisa disebut dengan endapan. Nah, contohnya seperti PbN32 atau plus Kl bisa jadi PbL2, yang dimana ciri-ciri reaksi pengendapan ini adalah larutannya menjadi keruh dan munculnya padatan dan terjadinya perubahan warna. Nah, yang selanjutnya itu ada persamaan ion neto, yaitu persamaan ion neto ini adalah menunjukkan ion-ion yang yang benar-benar bereaksi. Contohnya Pb2+ plus 2L- menjadi PbL2, yang dimana artinya ini ion timbal bereaksi dengan ion-ionida membentuk endapan. Nah, selanjutnya ada ion penonton, yang dimana ion yang tidak ikut bereaksi disebut ion penonton. Contohnya H+ dan juga NO3-. Jadi tujuan persamaan ion neto ini adalah menyederhanakan reaksi dan juga mempermudah memahami
proses reaksi. Selanjutnya ada molaritas. Pengertian molaritas yaitu ukuran untuk menunjukkan tingkat kepekatan larutan. Semakin banyak zat yang terlarut di dalam larutan, semakin besar juga molaritasnya. Rumusnya itu M sama dengan mol per L. M itu molaritas, mol itu jumlah zat molnya, L itu volume larutan dalam liter. Contohnya 0,1 mol garam dalam 1 liter air, M-nya sama dengan 0,1 M. Dalam kimia, volume biasanya harus diubah menjadi liter. Hubungan mol, volume, dan pengenceran. Hubungan mol dan volume, jika diketahui molaritas dan volume, mol sama dengan M kali L. Contohnya 0,5 M dikali 2 L sama dengan 1 mol. Yang kedua, konversi volume. Konversinya 1000 mili sama dengan 1 liter, contohnya 250 mili sama dengan 0,250 liter. 500 mili sama dengan 0,500 liter. Pengenceran larutan. Pengenceran dilakukan dengan menambahkan air. Akibat pengenceran, volumenya bertambah, konsentrasi menurun, jumlah zatnya tetap. Rumus pengenceran M1 V1 sama dengan M2 V2. Stoikiometri larutan. Stoikiometri larutan adalah perhitungan kimia untuk menentukan hubungan jumlah zat dalam reaksi larutan. Digunakan untuk menghitung jumlah zat, volume larutan, konsentrasi larutan. Dasar perhitungannya mol, molaritas, dan perbandingan reaksi. Langkah penyelesaiannya itu yaitu menentukan jumlah mol, menggunakan perbandingan reaksi, menghitung volume atau konsentrasi. Tujuannya mengetahui jumlah larutan yang dibutuhkan agar reaksi berlangsung sempurna. Konsentrasi ion dan penerapannya. Konsentrasi ion bergantung pada jumlah ion yang dihasilkan saat senyawa terurai. Contohnya CaCl2, Ca pangkat 2+ ditambah 2Cl-. Artinya, ion Cl- jumlahnya 2 kali lebih banyak dibanding ion Ca2+. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu infus rumah sakit, air aki kendaraan, minuman isotonik, pembuatan obat, praktikum laboratorium, dan industri makanan serta minuman. Dapat dirangkum untuk materi kali ini, larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Elektrolit dapat mengantarkan listrik karena menghasilkan ion. Non-elektrolit tidak menghasilkan ion. Molaritas digunakan untuk menunjukkan kepekatan larutan. Pengenceran dilakukan dengan menambahkan air. Stoikiometri larutan digunakan untuk menghitung jumlah zat dalam reaksi. Persamaan ion neto membantu menyederhanakan reaksi kimia. Jadi di sini kita bakal bahas tentang contoh soal molaritas larutan. Di mana molaritas larutan itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Jadi rumus molaritas larutan itu adalah gram dibagi sama massa molekul relatif dikali 1000 dibagi sama volume larutan. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan besarnya molaritas dari 9,8 gram asam sulfat dalam 500 ml larutan. Nah, yang dimana asam sulfat itu adalah H2SO4. Nah, ini kita tentuin massa molekul relatifnya dulu. Jadi tentunya itu H ini kan ada 2. Nah, jadi dari si banyaknya atom ini dikaliin sama massa atom relatifnya. Jadi kan di sini ada 2 ya H-nya. Jadi 2 dikali massa atom relatifnya itu kan 1. Massa atom relatif H itu 1. Jadi 2 dikali 1 terus ditambah sama S. Nah, S ini cuma ada 1. Jadi 1 dikali sama massa atom relatifnya itu 32 ditambah sama, nah O ini kan ada 4. Jadi 4 dikali massa atom relatif dari O itu ada 16, jadi dikali 16. Terus kita kali terus dijumlahin.
Jadi hasilnya itu 98. Ini adalah massa relatif dari H2SO4. Nah, terus udah ada semuanya, kita masukin ke rumus molaritas larutan tadi. Jadi ini adalah massa zat larutnya itu ini 9,8 gram per ini massa relatifnya yaitu tadi 98 dikali 1000 per volume larutannya itu ini 500 ml jadi per 500 jadi 0,1 dikali 1000 dibagi 500 kan 2 jadi 0,2 mol. Terima kasih sudah menyaksikan. Wah,